Sekarang kita akan bahas apa saja makna dari kata khatam. Salah satu artinya adalah cincin yang bertuliskan sesuatu di atasnya. Dan jika distempelkan, maka akan menjadi tanda pengesahan. Ini merupakan pendawaan yang agung yang tidak kita temukan pada nabi lainnya. Contoh yang semisal, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditetapkan sebagai stempel pengesah bagi segenap para nabi. Dari sisi makna telah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang dari sisi makna zahir pun ditetapkan sebagai musaddiq. Jika seorang nabi mendapatkan tanda pengesahan dari Rasulullah, berarti benar. Jika tidak, tidak. Dan saya berkali-kali telah menyampaikan tantangan kepada agama-agama lain, dan hingga saat ini tidak ada yang mampu untuk menjawabnya. Saya melontarkan pertanyaan, silahkan tunjukkan kepada saya satu nabi saja di dunia ini yang telah membenarkan seluruh para nabi di dunia ini. Selain dari Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu nabi lain pun. Hadrat Rasulullah hanya satu-satunya nabi yang telah mengatakan bahwa beriman kepada saya saja tidaklah cukup. Saya pun membenarkan bahwa Allah Ta'ala telah mengutus nabi pada setiap zaman. Silahkan kalian berikan pembenaran bahwa Allah Ta'ala telah mengutus nabi pada setiap zaman, di setiap daerah, dan di setiap desa. Jika kalian membenarkan itu, maka keimanan kalian kepadaku akan diterima. Jika tidak, akan tertolak. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Coba perhatikan betapa mulianya Muhammad Rasulullah. Beliau beriman kepada Allah Ta'ala, kepada para malaikat, kitab-kitab, dan segenap para nabi. Dan para pengikut beliau pun kesemuanya serta-merta beriman kepada semua ini. Dan Rasulullah menyatakan, La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, bahwa kami tidak membeda-bedakan di antara utusan Allah Ta'ala. Siapapun yang datang dari Allah Ta'ala, kami mengimani semuanya. Inilah khatamun nabiyyin. Jika ada yang lain, silahkan perlihatkan. Rasulullah beriman pada sesuatu yang membuktikan bahwa Islam unggul di dunia ini. Membuktikan keistimewaannya sehingga tidak ada agama yang dapat berbangga di depan Islam. Namun pernyataan yang menyatakan bahwa setelah beliau tidak lagi nabi, apa dalilnya? Di dalam keyakinan seperti itu tidak terdapat pembuktian bahwa Islam adalah agama yang unggul. Adapun keyakinan seperti yang saya yakini, dari itu terbukti bahwa Al-Quran lebih afdol dari semua kitab-kitab lainnya dan membenarkan kitab-kitab lainnya. Begitupun Rasulullah menjadi afdol di seluruh dunia karena membenarkan segenap para nabi. Dan di dalam keyakinan tersebut melingkupi status beliau sebagai nabi bagi seluruh alam. Untuk itu, tidak ada satu nabi pun yang dapat mengklaim sebagai nabi bagi seluruh alam. Misalnya, anggap saja Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana para pengikut Nasrani menampilkan beliau, dan apa yang didapat dari Bible, yakni sama sekali tidak menyebut nabi yang diutus untuk kaum lain. Selebihnya untuk meyakini kebenaran pendakwahan Nabi Isa alaihissalam, disyaratkan terlebih dahulu mendustakan nabi-nabi yang lainnya. Jika membenarkan salah seorang nabi pun, berarti sama saja dengan mendustakan Nabi Isa. Persis seperti itu kondisi para nabi yang lainnya. Saat ini, nabi tersebut tidak mungkin akan mendapatkan taufik untuk mendakwakan sebagai nabi universal. Misalnya Nabi Isa alaihissalam mendakwakan demikian, lantas apa konsekuensi yang terpaksa harus dilakukan oleh umat Islam? Umat Muslim terpaksa harus melepaskan pengikutannya kepada Hadrat Rasulullah, kemudian baru mengimani Nabi Isa. Jika seorang Hindu mengakui, berarti dia harus melepaskan pengikutannya kepada Hadrat Krishna. Tidak bisa untuk keduanya sekaligus. Begitupun seorang penganut agama Buddha terpaksa harus melakukan hal yang sama. Namun jika seorang Muslim tetap teguh dalam keimanannya kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak akan terpaksa meninggalkan Nabi Isa. Lazim baginya untuk tetap meyakini kebenaran Nabi Isa, meyakini kebenaran Hadrat Buddha dan juga Hadrat Krishna,
meyakini kebenaran Hadrat Zarathustra. Inilah agama universal yang mengumpulkan segenap kaum di bawah satu tangan. Alhasil, ayat Khatamun Nabiyyin merupakan ayat yang agung yang di dalamnya terkumpul sekian banyak makna rohani. Sehingga jika Anda merenungkan dengan akal sehat dan dari kedalaman kalbu, ayat yang agung seperti ini tidak pernah dianugerahkan kepada nabi yang lainnya. Bukanlah mendakwakan sebagai yang terakhir, malah membantahnya dalam makna seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya, Khatamun Nabiyyin diturunkan dalam kesempatan apa? Ayat yang Anda baca tadi, ayatnya berbunyi, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Apa maksudnya? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antaramu. Pada umumnya, orang-orang menerjemahkan sebagai berikut, bukanlah bapak dari antara laki-laki. Saya tidak sepakat dengan terjemahan tersebut. Karena rijalikum berarti laki-laki di antaramu. Menjadi ayah bagi pria yang umum seperti kalian, tidaklah layak untuk dibanggakan. Kalian menuduh bahwa ia tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga kalian menganggapnya rendah. Adapun Quran mengatakan, menjadi bapak bagi orang-orang seperti kalian tidaklah layak untuk dibanggakan, melainkan memalukan, bukanlah kehormatan. Lantas bapaknya siapa? Bapaknya para rasul. Arti dari khatam juga bapak atau ayah. Dalam makna ini pun kami meyakini sepenuhnya kata khatam. Dan di dalamnya terdapat hikmah yang dalam. Al-waladu sirru li abih. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab, yakni di dalam diri seorang putra terkandung rahasia ayahnya. Pada zaman itu, keilmuan mengenai genetik belum ditemukan. Ketika ayat Khatamun Nabiyyin turun pada zaman Rasulullah, meskipun pernyataan tersebut pada zaharnya tidaklah berdasar pada faktor ilmiah, namun saat ini zaman telah membuka bahwa seorang putra dapat dikenali dengan sifat-sifat ayahnya. Jika tidak ada satupun Rasul yang menjadi putra Rasulullah, berarti Rasul tidak ada. Karena beliau ditetapkan sebagai bapak dari segenap Rasul. Jadi khatam dalam makna ini, penjelasannya akan nampak kepada Anda dalam para nabi. Pada setiap nabi yang benar, kalian akan melihat bayangan Muhammad Rasulullah. Jika kamu tidak melihatnya, berarti palsu. Betapa agungnya makna Khatamun Nabiyyin ini. Jika kita memaknai bahwa Khatamun Nabiyyin telah mengakhiri limpahan keberkatan segenap para nabi lainnya, dan bahkan menutup keberkatannya sendiri, adalah pengertian yang paling keliru. Sedemikian rupa keliru, sehingga Al-Quran mendustakannya. Sekarang telah difahami bahwa limpahan keberkatan nabi-nabi yang terdahulu telah diakhiri, baik dari sisi jasmani maupun rohani, dan Rasulullah menjadi nabi bagi seluruh alam. Dengan khatam beliau, seorang nabi dapat dikenali. Dengan tasdik pengesahan beliau, akan diketahui, yakni nabi yang sifat-sifatnya mirip dengan beliau, itulah yang akan dinyatakan benar. Namun jika sifat-sifatnya bertentangan, tidak mungkin dinyatakan benar. Karena Rasulullah adalah bapa dari seluruh nabi. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah beliau memiliki putra rohani atau tidak? Atau itu pun telah diakhiri oleh beliau? Dengan menutup rapat-rapat pintu keberkatan dari segenap para nabi, bahkan keberkatan dirinya sendiri, lantas manfaat apa yang diberikan kepada dunia? Al-Quran Karim berfirman bahwa hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengakhiri semua limpahan keberkatan para nabi, lalu mengalirkan limpahan keberkatannya yang tidak kekurangan suatu nikmat apapun. Inilah ayat karimah yang diambil dari surah An-Nisa. Saya akan baca di hadapan Anda, yang menjadi keputusan penentu bagi topik Khatamun Nubuwat, putusan yang qat'i. Di dalam surah An-Nisa terdapat ayat berikut, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang saat ini taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, yakni Rasulullah, lantas apa? Apakah akan diberikan hukuman? Bukan, melainkan akan diberikan nikmat hadiah. Apakah akan mendapatkan nikmat lebih sedikit dibandingkan dengan ketaatan terhadap para nabi terdahulu?
atau sekurang-kurangnya sama seperti yang didapat berkat taat kepada para nabi terdahulu. Namun keagungannya lebih besar dari itu. Inilah klaim yang dinyatakan oleh ayat suci tersebut. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan juga taat kepada Rasul ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Sekarang hanya orang-orang ini saja yang akan Allah berikan nikmat atas mereka. Selebihnya tidak. Arti dari khatam adalah sumber mata air yang lain tertutup, sementara miliknya sendiri terus berlangsung. Sekarang jika ingin meraih limpahan keberkatan, ikutilah ia. Lebih lanjut berfirman, siapa saja yang akan mendapatkan nikmat? Lalu dijelaskan daftar. Minan nabiyyin. Ini kata yang tertulis dalam Al-Quran. Dari antara para nabi. Wassiddiqina. Dari antara para siddiq. Wasyuhada'i. Dari antara para syahid. Wassalihin. Dan dari antara orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan penyertaan yang diraih sebagai buah dari penghambaan kepada Rasulullah adalah penyertaan yang terbaik. Tidak ada penyertaan yang lebih baik dari itu. Daftar nikmat-nikmatnya adalah sama. Namun pada kalimat wahasuna ulaika rafiqa dijelaskan martabat yang tinggi. Lantas di mana kalian akan mencari sahabat di kalangan umat terdahulu? Hasuna ulaika rafiqa. Yakni jika mencari sahabat, maka carilah di kalangan umat Rasulullah. Carilah persahabatan kenabian, siddiq, syahid, dan para salihin yang terlahir di kalangan umat Rasulullah tidak akan mendapatkan persahabatan yang lebih baik dari itu. Setelah menyimak ayat yang gamblang dan jelas seperti itu, jika masih menerjemahkan ayat khataman nabiyyin bahwa beliau telah mengakhiri semua para nabi, kecuali Nabi Isa alaihissalam, dan telah menutup limpahan keberkatan semuanya, termasuk dengan diri beliau sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa sekarang di dalam umat ini tidak akan mungkin terlahir seorang nabi pun yang berhamba kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Quran menyatakan bahwa di kalangan umat Rasulullah SAW masih dapat terlahir, namun tidak hanya nabi. Setiap derajat kemuliaan, setiap derajat nikmat-nikmat telah berkaitan erat dengan penghambaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu tidak hanya kenabian saja yang tertutup, bahkan orang-orang siddiq pun telah tertutup. Para syuhada pun telah tertutup, orang-orang soleh pun telah tertutup, padahal di bawah penghambaan terhadap Rasulullah SAW tidak ada yang tertutup. Alhasil, ayat ini mengumumkan penghambaan kepada Rasulullah SAW. Alih-alih menjadikan hamba Nabi Musa yang terdahulu sebagai penebar limpahan keberkatan di kalangan umat Rasulullah SAW, jika kita memiliki ghairat kecintaan terhadap Islam, sudah lazim mengakui kebenaran makna ayat Quran tersebut, yakni kapanpun diperlukan, akan bangkit dari antara umat Rasulullah yang kepadanya Allah telah menganugerahkan kenabian, namun dari kalangan umat Rasulullah dan penghambaan kepada beliau. Inilah akidah kami. Jika keyakinan seperti ini dianggap menistakan Rasulullah, na'udzubillah, maka silahkan pegang akidah tersebut, bahwa di kalangan umat Rasulullah semuanya tidak ada yang berhasil, sehingga terpaksa mencari hambanya Nabi Musa yang akan membawa Al-Quran baru, atau Al-Quran turun untuk yang kedua kalinya, dan penebar limpahan keberkatan yang terakhir yang akan dilihat oleh dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau begitu beliaulah yang menjadi khataman nabiyyin, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda faham? Jazakallah khair.